Lalu kemudian yang selanjutnya para Bapak Ibu, setelah individu yang memiliki mata satu, lalu kemudian adalah seseorang yang memiliki dua mata. Maka seseorang yang dikatakan memiliki dua mata para Bapak Ibu adalah secara kehidupan duniawi punya kemauan untuk berjuang, untuk memperbaiki setiap kehidupan yang dimiliki, terutama dalam hal ekonomi. Lalu yang kemudian secara spiritual ada punya pandangan yang baik dalam sisi melakukan perbuatan yang baik. Apakah itu berdana, apakah itu berbuat baik dengan menjalankan laku moral, termasuk perbuatan-perbuatan baik yang lainnya seperti itu. Nah, intinya yang mendukung dari sisi spiritual itu sendiri. Nah, dan saya yakin bahwa para Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau menilai diri pribadi, saya termasuk yang mana? Apakah sebagai orang yang pertama? Apakah saya orang buta? Secara ekonomi saya berkecukupan. Kalau datang ke wihara, setiap ada puja bakti selalu hadir. Bagi saya, kalau mendengarkan dhamma, bisa memberikan satu bentuk ketenangan, kesejukan hati. Hati saya terasa adem ayem. Pulang dari wihara, kalau saya dapat inspirasi, apalagi kalau mendapat pengingat tentang meditasi mungkin disampaikan oleh Bante lain ataupun oleh para romo, saya makin antusias untuk praktik dhamma. Salah satunya meditasi. Pulang langsung meditasi seperti itu. Nah, jadi para Bapak Ibu, ya tentu ya sesungguhnya memang ada orang individu-individu tertentu yang tidak lain ya adalah individu yang buta. Lalu ada yang memiliki satu mata dan ada juga banyak yang memiliki dua mata. Nah, kalau di dalam dhamma para Bapak Ibu ya sebagai pengingat bagi kita individu yang dijadikan sebagai inspirasi yang mungkin ya sering didengar seperti itu, ya tidak lain adalah Anathapindika. Ya beliau adalah sebagai seorang pengusaha yang dikatakan sangat sukses seperti itu. Melakukan ya usaha kalau sekarang kita kenal di India seperti itu, ya punya relasi yang tentu cukup besar seperti itu. Karena itu atas upaya yang dimiliki para Bapak Ibu mampu mengumpulkan harta kekayaan yang sangat banyak. Walaupun dalam kehidupan yang dimiliki para Bapak Ibu ya tidak selalu mulus. Pernah menjadi orang yang sangat kaya, pernah juga menjadi orang yang miskin. Nah, para Bapak Ibu, sebelum bertemu dengan Sang Buddha, Anathapindika tidak lain juga adalah seseorang yang sangat dermawan. Kalau orang yang sangat dermawan, senang memberi secara spiritual tentu adalah baik. Beliau punya kepedulian untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, dalam hal ini para Bapak Ibu, setelah bertemu dengan Sang Buddha, tidak lain beliau menjadi sosok individu yang menjadikan kebajikan itu merupakan bagian dari kehidupannya. Karena menjadi sosok seorang sotapana. Nah, kalau sudah menjadi sosok sotapana para Bapak Ibu, ya tentu ya punya kedermawanan yang begitu besar. Yang awalnya sebelum bertemu dengan Sang Buddha, harta kekayaan itu adalah sesuatu harta yang paling berharga.
Tetapi ketika bertemu dengan Sang Buddha, punya keyakinan yang kokoh terhadap Tiratana, kalaupun ditawari harta kekayaan 10 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh Anathapindika, oleh pihak lain, untuk tidak lagi meyakini Tiratana, Anathapindika tentu tidak akan mau. Karena melihat harta kekayaan yang dimiliki, walaupun ditawari 10 kali harta kekayaan yang dimiliki pada saat itu tidaklah bernilai dari pada keyakinan yang dimiliki. Nah, tentu ini adalah satu sudut pandang yang dimiliki oleh seseorang yang punya keyakinan yang teguh. Tetapi kalau kita masih pada tahap masih memiliki penilaian bahwa harta kekayaan itu ada sesuatu hal yang penting, hal itu adalah hal yang wajar para Bapak Ibu. Karena ya, apalagi ya seseorang yang sudah berjuang keras untuk mencari penghidupan, memperoleh harta kekayaan, diberi nasihat demikian, ya bisa mental juga seperti itu. Tetapi bagi seseorang yang layaknya seperti Anathapindika, ya tentu kondisinya berbeda para Bapak Ibu. Namun dengan dari sisi spiritual sudah mendukung dengan baik, hal-hal yang dimiliki pun para Bapak Ibu berupa harta kekayaan itu dijadikan sebagai satu hal untuk banyak melakukan perbuatan baik. Karena itu dikatakan di dalam Dhamma, ya Anathapindika adalah sosok penyokong utama dari Sang Buddha dan termasuk Sangga sendiri. Nah, tentu ini kalau kita merenung dengan baik para Bapak Ibu, orang yang seumur hidup banyak hal yang dimiliki diperuntukkan kepada Sangga. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Wihara yang punya nilai dari tanah dibeli dengan emas yang diletakkan dengan luas yang begitu, dengan tempat yang begitu luas seperti itu. Kalau para Bapak Ibu ya melihat wihara Jetawana, melihat wihara yang dipersembahkan oleh Anathapindika, tentu tempatnya itu sangat luas sekali. Kalau para Bapak Ibu ya ingin menyaksikan secara langsung ya tempat bersejarah tersebut ketika berdamayatra ke India seperti itu. Tempatnya sangat luas seperti itu. Kalau direnungkan, wah, tentu emas yang diletakkan di tanah ya tentu sangat banyak sekali seperti itu. Nah, jadi para Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang disebutkan oleh Sang Buddha, dinyatakan oleh beliau di dalam Andaha Sutta ini, yang menjadi pengingat bagi kita semua. Sebagai individu seperti apa kita ini? Apakah mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, yang layak, termasuk pula memiliki sisi kebijaksanaan di dalam diri untuk melakukan banyak hal yang baik. Paling tidak yang paling sederhana adalah praktik berdana. Apakah kita sebagai individu yang buta, tidak mau berjuang, dan tidak gemar dalam melakukan perbuatan baik, ataupun tidak mau berbuat baik sama sekali, ataukah hanya sebagai individu yang senang untuk mencari kekayaan tetapi tidak mau berbuat baik, ataukah kita sebagai individu yang senantiasa berjuang untuk memperbaiki kehidupan kita dari sisi kebutuhan hidup, dalam hal ini materi, dengan cara yang baik dan gemar melakukan kebaikan. Tentu hal ini
Ya bisa kita renungkan ke dalam diri kita masing-masing, kita termasuk yang mana. Namun tentu dalam hal ini saya yakin para Bapak Ibu tidak lain pasti adalah sebagai individu yang ketiga. Karena para Bapak Ibu hadir datang ke sini secara sisi spiritual, secara keyakinan para Bapak Ibu ada niatan dalam diri mau mendengarkan dhamma, itu sudah menunjukkan dari sisi spiritual.